Ungkap. Legenda kisah asmara Kanjeng Sunan Kalijaga dan Ratu Pantai Selatan di tahun 1400 adalah puncak, di mana ada dua aliran yang berbeda di masyarakat, yaitu aliran Islam dan Hindustani. Pada waktu itu Prabu Galuh Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Sakti Mandraguna Prabu Siliwangi tidak berkehendak untuk diislamkan oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Hal inilah yang menimbulkan perang saudara di antara kedua belah pihak. Pada suatu hari ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari serta Nyimas Roro Kencono Wungu ditugaskan untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi. Tapi Sang Prabu tidak cuma sakti. Beliau juga seseorang linwi dalam soal kiat perang. Hingga saat itu pasukan Cirebon dengan mudahnya dikalahkan. Dengan kalahnya pasukan Cirebon, Kanjeng Sunan Kalijaga pada akhirnya diutus untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi. Tapi lagi-lagi utusan Cirebon tak dapat menaklukkannya. Dengan memohon panduan pada Allah SWT, Kanjeng Sunan Gunung Jati mengutus kembali Rai Kalijaga untuk meminjam pusaka sakti Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan berbentuk tombak Karera Reksa. Berangkatlah Sang Kalijaga dan sesampainya di Laut Pantai Selatan, beliau ditolak mentah-mentah oleh Ibu Ratu Kidul dengan argumen tak membawa bukti atau surat utusan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Disinilah kejelian Ratu Kidul. Walau sebenarnya beliau telah lama menyimpan hati pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Wahai Kisanak, pulanglah, terkecuali kau mempertemukan saya dengan Raja Panatagama, sebutan buat Raja Cirebon, lantaran terasa tak memperoleh hasil. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga sangat terpaksa membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sesampainya tiba di kota Cirebon, Kanjeng Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Kanjeng Sunan Gunung Jati tersenyum, wajah Ibu Ratu Kidul menjadi memerah. Beliau sangatlah malu serta takut lantaran Sang Sunan dapat membaca pikirannya. Susu kewibawaan lihat Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tersenyum Ibu Ratu Kidul. Segera sesampainya di dalam kaputren, Sunan Gunung Jati segera memanggil Kanjeng Ratu Kidul atau Dewi Nawang Wulan, putri Prabu Siliwangi dari istri kedua, Ratu Palaga Inggris. Sesampainya di dalam kaputren, Sunan Gunung Jati segera memanggil Kanjeng Ratu Kidul atau Dewi Nawang Wulan, putri Prabu Siliwangi dari istri kedua, Ratu Palaga Inggris. Wahai putri Prabu Siliwangi, cuma dikau yang dapat menaklukkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama tombak Karera Reksa, jelas Kanjeng Sunan Gunung Jati kepada Ratu Kidul. Ampun Gusti Susuhunan Panatagama, saya cuma memberi pusaka itu pada suamiku kelak, kata Ibu Ratu Kidul. Dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati segera berujar pada Kanjeng Sunan Kalijaga, wahai Rai Kalijaga, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasar pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengannya, 9 Ratu Kidul, atas nama Islam serta bukanlah lantaran nafsu, dengan ketulusan hati Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau merimanya dengan kepatuhan seseorang murid atas perintah gurunya. Tetapi, untuk Ibu Ratu Kidul, yang sering mempermainkan idamannya, beliau tak lantas langsung menerima kesetiaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Walaupun dalam hatinya waktu itu penuh dengan bunga cinta, beliau mencoba untuk menjadi kekasihnya terlebih dahulu. Ampun Gusti Panatagama, untuk beberapa penghuni Laut Selatan, sangatlah pantang terima seseorang suami tidak ada satu ikatan batin. Saya cuma mau calon suamiku memberi satu masa lalu di hari pernikahannya kelak, berbentuk tasbih kecubung, wulung, yang datang dari Laut Merah. Selepas hasrat Ratu Kidul terpenuhi, Sunan Gunung Jati segera mengutus Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mencari apa yang menjadi syarat dari Kanjeng Ratu Kidul. Lantas Sang Sunan mohon undur diri untuk melakukan tugasnya. Beliau segera pergi ke Gunung Ciremai, menggerakkan tafakur serta minta perlindungan pada Allah SWT. Pada malam keempat, Kanjeng Sunan mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntun untuk temukan di mana tasbih
Wulung Kecubung berada atas izin Allah. Siang harinya 3 sosok manusia yang datang dari bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggawisesa serta si Walikat datang menghampirinya. Ketiganya segera mengungkapkan kemauan baik mereka untuk menolong Sang Sunan dalam pencarian tasbih Wulung Kecubung. Jadi diajaknya Sang Sunan dengan pengetahuan aji sakta gelap gulita pengetahuan menghilang bangsa lelembut sesampainya di tepi Laut Merah. Keempat orang yang baru saja datang tadi segera disambut oleh Pangeran Sulaiman gaib pendamping Ratu Bilqis. Dari bangsa Sulaiman dengan kemurahan hati sang pangeran, seluruhnya diajaknya masuk ke keraton Bagaskara bawah laut sisi utara Irak serta atas izin sang Ratu Agung Bilqis. Diberikanlah Kanjeng Sunan Kalijaga satu buah Nur Sulaimanas berwujud peti ukir dari alam azrak yang di dalamnya ada tasbih Wulung Kecubung dari bahan batu kecubung giok. Faedahnya juga sebagai fasilitas pembuka aura paling cepat, ketenangan, karisma, wibawa, penakluk serta mabah paling topcer yang banyak disenangi kalayak umum ataupun pribadi. Dengan kesuksesan ini pada akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga pamit pulang serta segera menjumpai gurunya Kanjeng Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan rasa sukaria Kanjeng Sunan Gunung Jati segera memerintahkan Rai Kalijaga untuk secepat-cepatnya menjumpai Ratu Kidul Nawang Wulan. Hingga dengan pertalian mereka berdua bakal lebih gampang untuk mengalahkan Raja Munding Wangi, bergelar Prabu Siliwangi Galuh, dengan ditemani 40 orang dari Kaputren Pakungwati. Rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga mulai pergi menuju Laut Selatan. Nyatanya perjalanan mereka telah lebih dahulu diketahui oleh Kanjeng Ibu Ratu Kidul, yang dengan riangnya menyiapkan semua hiasan serta pernak-pernik untuk menyongsong kehadiran kekasihnya. Sesudah kedua kekasih resmi jadi sepasang suami istri, jadi diserahkannya pusaka penakluk Karera Reksa, yang sampai kini jadi sisi dari pusaka wahid keraton bangsa Basik Laut. Serta sesudah seluruhnya selesai, Sang Sunan segera izin pamit untuk menunaikan pekerjaan mulia menaklukkan Prabu Siliwangi. Pusaka Karera Reksa segera diserahkan pada gurunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lantas pusaka itu oleh sang guru diberi tambahan 1 tombak, di atasnya ditancapkan 1 tombak. Hingga pusaka Karera Reksa yang semula memiliki 7 cabang serta 1 jalur runcing di samping, jadi 9 cabang serta oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tombak Karera Reksa dinamakan baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan Pusaka Cakra Langit, pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkannya lewat perang tanding sepanjang 7 malam berturut-turut serta Tombak Cakra Langit sendiri pada akhirnya dimuseumkan kembali di Keraton Laut Pantai Selatan. Terima kasih subscribe Rahayu Malik.